Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada pada pembahasan ujung-ujung dari bab jenazah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hukum takziah, melayat, dan telah kita jelaskan dengan detail apa arti takziah, apa tujuan takziah, kemudian bagaimana tata cara, dan telah kita sebutkan semua hal atau perbuatan yang dilakukan untuk meringankan beban beratnya musibah seseorang, maka itu termasuk bagian dari takziah. Ketika kita membantu dengan bantuan yang bersifat materi, uang, finansial, benda, bahan makanan, makanan jadi, pakaian, atau apapun yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang susah kena musibah, maka itu termasuk bentuk dari takziah. Demikian pula ketika kita berucap dengan ucapan yang membuat orang yang terkena musibah itu merasa berkurang beban beratnya musibah, maka itu juga termasuk bagian dari takziah. Dan kemudian kemarin juga kita sebutkan bahwa takziah itu tidak hanya ketika orang itu atau kepada orang-orang yang mendapatkan musibah kematian, tapi semua musibah yang sekiranya dia akan bersedih, perlu ditolong, perlu dikuatkan hatinya supaya tidak putus asa, supaya tidak berkelanjutan sedih dan susahnya, maka diperlukan kita untuk menolong mereka, yaitu dengan cara bertakziah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bab berikutnya adalah ma yantafi'u bihil mayyitu. Perkara-perkara apa saja yang bisa bermanfaat buat orang yang telah mati. Kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu." Kalau anak Adam mati, maka putus amal. Kalau putus amal berarti apa? Putus juga pahala. Kalau dia hidup bisa sholat, maka dia bisa beramal sholat dan dia mendapatkan pahala sholat, ya. Kalau dia ketika hidup bisa berzakat, maka dia mendapatkan pahala zakat. Tapi kalau dia mati, dia tidak bisa sholat, tidak bisa berzakat, tidak bisa berpuasa, maka putuslah sudah harapan untuk mendapatkan pahala. Artinya inilah hukum asal. Hukum asal bahwa orang yang mati maka dia tidak akan mengalir kepadanya pahala. Dia tidak bisa mendapati manfaat
ketika sudah meninggal dunia, selesai sudah masa beramal. Ini hukum asal. Ya. Dan kita tidak boleh mengatakan bahwa orang mati itu mendapatkan pahala demikian dan demikian kecuali dengan dasar hukum yang jelas. Bukan hanya sekedar perkiraan atau berijtihad atau hanya perasaan atau hanya mikir-mikir, bukan. Karena itu bukan dasar. Atau bukan juga mimpi. Oh, saya mimpi bapak saya ini sekarang sedang mendapatkan pahala sholat terus menerus karena dia sekarang dalam keadaan sholat di alam barzah. Tidak bisa, dia sudah mati. Setiap orang yang mati semuanya putus. Masa hidupnya, amal baik, amal buruk, semua putus. Pahala yang biasa dia dapatkan ketika dia lakukan di masa hidupnya selesai. Sekali lagi, ini hukum asal. Dan tidak boleh kita katakan ada hal-hal yang bisa didapatkan oleh si mayat kecuali dengan dalil yang pasti. Dan dalil yang pasti tidak lain adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah yang sahih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka inilah yang akan disebutkan, ada beberapa perkara yang bisa membuat kebaikan atau bermanfaat untuk mayat, dan dengan dalil yang pasti juga. Kalau dalilnya tidak pasti, maka tidak usah kita bahas panjang lebar. Contoh nanti akan ada, misalnya perkataan mayat itu mendapatkan manfaat dari bacaan Quran orang yang hidup. Kita katakan dalilnya tidak pasti, ya. Dan tidak ada dalam Quran baca Quran untuk orang mati. Ini tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Yang ada itu adalah ijtihad sebagian para ulama. Ya, ada sholat untuk orang mati, tidak bisa, karena tidak ada dalil Quran dan tidak ada dalil dalam hadis. Puasa untuk orang mati, bagaimana? Ada nggak kira-kira? Puasa untuk orang mati? Jawabannya ada. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Kata Nabi SAW, barang siapa mati punya tanggungan puasa, maka yang memuasakan adalah ahli warisnya. Ini ada, ya. Tapi kalau ada orang mati kemudian kasihan misalnya, karena masa hidupnya nggak pernah baca Quran, ayo kita bacakan Quran, kita khatamkan misalnya, lalu kita berikan pahalanya kepada orang mati ini. Kita katakan tidak ada dasar yang pasti, maka tidak perlu kita panjang lebar. Para ulama berbeda pendapat, terserah. Yang paling penting adalah kita meyakini yang pasti-pasti. Yang tidak pasti tidak harus kita yakini. Nah, beliau mengatakan wa yantafi'ul mayyitu min amali ghairihi bi umurin. Orang yang sudah mati itu bisa mendapatkan manfaat dari amalan orang lain yang masih hidup, itu dalam beberapa perkara. Artinya ada beberapa perkara yang dilakukan orang hidup bisa bermanfaat buat orang mati. Sebentar lagi kita sebutkan yang pertama, A, B, C, semuanya ada dalilnya. Baru kalau ada dalilnya kita terima dan kita yakini kita bisa mengamalkan. Nanti kita punya orang tua yang sudah meninggal dunia, kita ingin memberikan tambahan pahala buat orang tua kita, kita cari yang ada dalilnya, ya, bukan hanya sekedar perasaan tadi. Beliau mengatakan, al-awwalu du'aul muslimi lahu. Doa orang Islam buat orang yang sudah mati. Bermanfaat gak ini? Bermanfaat. Artinya orang yang mati, dia mendapatkan manfaat ketika ada orang yang masih hidup mendoakan dia. Makanya kalau bisa, kita mati itu ada orang-orang yang mendoakan kita. Kalau bisa. Jadi kita tidak boleh kemudian terlalu pede, saya sudah saleh, takwa, pasti surga. Tidak bisa. Para sahabat dulu saja disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka orang saleh, para sahabat Nabi, salat, zakat, puasa, haji, tapi Allah menceritakan walladzina atau ma atau walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Sifatnya orang-orang yang beriman itu adalah
tatkala mereka sudah melakukan berbagai macam amal saleh, tapi hati mereka masih ada rasa takut. Dijelaskan oleh Nabi SAW, maksudnya sifat orang yang beriman meskipun amalnya baik, tapi di hati mereka takut jangan-jangan amalnya tidak diterima. Mungkin ada kekurangannya, mungkin ada riya dan sum'ahnya, mungkin ada motivasi bukan karena Allah, sehingga mereka takut jangan sampai amalan mereka tidak diterima. Makanya musim-musim sekarang ini para ulama dahulu itu masih berdoa. Di antara isi doanya itu adalah Allahumma taqabbal ramadhanana. Sekarang ini masih begitu. Ya Allah, terimalah ibadah saya selama Ramadan kemarin. Berapa bulan sudah Ramadan lewat? Berapa bulan? Hah? 2 bulan baru. Mereka 6 bulan penuh berharap meminta kepada Allah supaya ibadah selama sebulan penuh Ramadan diterima. Saking takutnya tidak diterima. Lalu 6 bulan berikutnya mereka meminta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Ramadan yang kedepannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal ini didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim." Allah menceritakan sifatnya orang-orang yang beriman antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Allah mengatakan, demikianlah orang-orang yang datang setelah mereka. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan bagi saudara-saudara kami yang telah meninggal mendahului kami dengan iman mereka. Dan jangan sekali-kali engkau jadikan kedengkian dalam hati kami kepada mereka orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Allah menceritakan sifatnya yang beriman itu, pertama selalu mendoakan saudara-saudaranya yang lebih dahulu meninggal dunia. Yang kedua sifatnya adalah minta jangan sampai ada rasa dengki, iri kepada saudara-saudara yang seiman. Nah, di sini yang kita bahas adalah bagaimana mereka orang yang beriman itu selalu mendoakan saudara-saudara mereka yang dahulu meninggal dunia. Oleh karena itu, ikhwana fiddin azakumullah, ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa apabila kita meninggal dunia ternyata ada perbuatan orang yang hidup bermanfaat buat orang yang meninggal. Apa itu yang pertama tadi? Doa. Ya, doa. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada orang tua kita dan itu wajib, maka doakan mereka dengan kebaikan, ampunan dan ditinggikan derajatnya di surga kelak. Kalau orang tua kita ini mati dalam keadaan Islam dan iman. Dan itu bukti cinta kita kepada orang tua kita. Dan bukti bakti kita kepada orang tua kita setelah mereka meninggal, diantaranya adalah mendoakan ampunan kepada Allah buat orang tua kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ditambahkan lagi wali qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimithlin. Ini dalil yang lain bahwa doa orang hidup bermanfaat untuk orang mati. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, ini kebiasaan orang yang beriman. Lebih-lebih lagi ditegaskan di sini adalah Rasulullah mengatakan doanya orang Islam untuk saudaranya sesama mukmin bidhahril ghaib. Bidhahril ghaib itu adalah tidak kelihatan orangnya, tidak di depan orangnya. Itu adalah doa yang mustajab. Saya misalnya sekarang ini ternyata ada di kota yang lain, ya, itu mendoakan saya, orang lain mendoakan saya.
Itu namanya dia mendoakan saya bi dhahril ghaib. Dia mendoakan saya tidak tahu didoakan ini, gitu loh. Demikian pula ketika dia mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia dari kalangan orang yang beriman. Itu namanya ad-du'a'u bi dhahril ghaib. Mendoakan orang sedangkan yang didoakan tidak tahu. Ini adalah termasuk salah satu doa mustajab. Pertanyaannya sekarang, kenapa mustajab? Mendoakan orang sedangkan orang itu tidak mengetahui kalau didoakan. Kenapa kira-kira kok mustajab? Maka jawabannya, biasanya orang yang mendoakan itu doanya ikhlas. Lain kalau ketemu, assalamualaikum, gimana kabarnya? Oh, jazakallahu khair, mendoakan. Oh, mudah-mudahan engkau lancar rezekinya, mendoakan. Bagus. Tapi kadang-kadang kurang ikhlas. Karena ketemu saja dia mengucapkan kebaikan dan berdoa kebaikan. Meskipun kita tidak boleh ya suudzon kepada orang yang mendoakan kita, oh jangan-jangan itu di mulut saja. Enggak, kita aminkan, kita husnudzon. Tapi bisa jadi kadang-kadang orang mendoakan di hadapan kita itu karena enggak enak, ya, karena kita telah membantu. Jadi semata-mata kalau tidak dibantu dia tidak pernah mendoakan kita, ya. Ini kurang ikhlas. Tapi kalau ada orang mendoakan kita sedangkan kita tidak tahu kalau didoakan, maka itu pertanda dia itu ikhlas, mendoakan semata-mata karena Allah dan ingin kita mendapat kebaikan dari doa. Ya. Pernah nggak kita mendoakan saudara atau teman kita dan teman kita ini tidak tahu kalau kita doakan? Pernah kira-kira? Ya? Pernah? Nah, itu termasuk kebaikan. Itu sifatnya orang yang beriman dan sifatnya orang-orang ikhlas dalam berdoa. Sempatkan ketika kita berdoa, coba pikirkan siapa orang-orang yang kita cintai karena Allah. Ya. Siapa orang-orang yang kita cintai karena Allah? Dia adalah orang-orang yang selalu memberikan kebaikan kepada orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Sempatkan, sebut namanya, ya Allah, rahmatilah si fulan. Ya Allah, ampunilah dosanya si fulan. Ini doa bi dhahril ghaib. Itu doa yang mustajab. Kemudian Rasulullah melanjutkan, kenapa mustajab? Karena di dekat kepalanya itu, ya orang yang berdoa tadi, mendoakan saudaranya, mendoakan kawannya yang sama-sama muslim, dan dia tidak tahu kalau didoakan. Kenapa mustajab? Karena di dekat kepalanya itu ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Setiap kali orang tersebut berdoa untuk sesamanya dengan doa kebaikan, maka malaikat ditugaskan untuk mengucapkan amin walaka bimithlin. Ternyata ada faedahnya yang lain. Jadi kita misalnya, saya di rumah ini ya, saya di rumah punya sahabat dekat dan orang yang salih. Dulu pernah berkumpul dalam satu majelis, ya, bertahun-tahun kemudian terpisah karena memang waktunya berpisah. Seperti misalnya dulu saya ketika ada di suatu tempat ketika sedang belajar, itu punya tempat teman dekat sekali, ya, teman dekat sekali, selalu saling memotivasi dan memberi semangat untuk giat belajar, ya. Ini orang Yaman aslinya, sampai sekarang masih berhubungan terus meskipun hanya lewat WA. Jadi terus ketika kita sedang malas, dia memberi semangat kita, membangunkan kita. Ketika dia agak malas, kita bangunkan. Ketika kita ingin misalnya refreshing, kita patungan berdua untuk pergi ke tempat yang sekiranya itu adalah tempat yang menyenangkan, asalkan halal. Kita pergi, belanja sama-sama. Ketika dia menikah, saya pun juga menikah sama-sama. Dia punya anak satu, saya punya anak satu. Dan sekarang punya anak 5, saya punya anak 5. Sama sekarang, ya. Cuman dia lebih dulu menikahnya sehingga anaknya lebih dewasa. Nah, sampai sekarang terus berhubungan. Nah, saya mendoakan dia, ya Allah, Allahumma gfir. Namanya apa? Teman saya ini namanya Amin, ya, Amin. Allahumma gfir li Amin. Saya mendoakan demikian. Kemudian Amin ini tidak tahu kalau saya doakan. Maka ini pertanda saya ini ikhlas mendoakan dia meskipun dia tidak tahu. Kemudian yang kedua, saya ketika mendoakan saudara sesama ini dan dia tidak tahu, di dekat kepala saya ini ada malaikat yang mengucapkan amin. Kebetulan namanya sama dengan amin, amin juga. Amin. Begitu ya. Kemudian kata Rasulullah, walaka bimithlin. Kamu yang berdoa juga mendapatkan yang sama dengan apa yang kau ucapkan. Jadi kalau saya mengatakan Allahumma gfir li Amin, teman saya misalnya, maka malaikat mengatakan
mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah, dan kamu juga mendapatkan apa yang kau ucapkan. Berarti saya juga mengatakan Allahumma firli. Ya. Ya, meskipun saya tidak mengucapkan ya Allah ampuni dosaku, kena juga. Saya juga akan mendapatkan ampunan untuk saya sendiri karena saya telah mendoakan ampunan untuk saudara saya sesama saya. Jadi tidak ada ruginya mendoakan orang yang kita kenal kemudian dia tidak tahu kalau kita doakan, karena itu mustajab, dan malaikat pun juga mengaminkan, bukan untuk hanya teman saya sendiri tetapi untuk saya juga. Itu keuntungannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya yang didoakan sudah meninggal dunia, maka itu pun juga bermanfaat buat orang yang meninggal dunia. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang kedua, yang pertama tadi doa orang yang hidup untuk orang mati bermanfaat. Yang kedua, qada'ud daini anhu min ayyi sakhsin lima sabaqa min qada'i Abi Qatadata ad-dinaraini an mayyitin. Yang kedua termasuk yang bermanfaat meskipun orang itu sudah meninggal dunia, ya, adalah apabila ada orang hidup membayarkan utangnya orang mati. Ini bermanfaat, ya. Makanya kalau kita mati usahakan tidak punya apa? Hutang, ya, bukan tidak punya harta, tidak punya utang. Kenapa? Karena hutang itu sangat berbahaya. Betul? Apa bahayanya? Apa bahayanya hutang? Apa kira-kira? Apa bahayanya hutang? Atau bukti hutang itu berbahaya kenapa? Ya? Ditahan tidak bisa masuk surga kalau belum lunas. Ya? Kalau belum lunas. Yang kedua, bukti bahwasanya hutang itu berbahaya, Rasulullah pernah berlindung kepada Allah dari hutang. Yang namanya berlindung berarti itu berbahaya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Yang banyak hutang itu sering-sering berdoa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari segala macam dosa dan semua hutang. Ya, kalau bisa berdoa seperti ini, bagus, dan sering diucapkan oleh Nabi SAW. Makanya para ulama mengatakan, memang hutang tidak diharamkan, ya, tapi yang tidak boleh itu hobi hutang. Itu tidak boleh. Hutang itu boleh ketika ada kebutuhan yang sangat-sangat mendesak. Makanya kemarin kita sebutkan Rasulullah hutangnya untuk apa? Makan. Ya. Rasulullah hutang untuk apa? Keperluan jihad, hutang unta, ya, dan lain sebagainya. Jadi tidak pernah ada riwayat Rasulullah itu hutang untuk kelambu, untuk meja kursi, untuk kulkas, tidak pernah. Tapi untuk keperluan yang sangat-sangat mendesak. Makanya kalau kita hidup ini jangan karena gaya hidup, ya. Karena kalau gaya hidup, maka rezeki Allah nggak akan cukup. Kalau kita hidup ini mengikuti gaya hidup, tren, maka rezeki Allah tidak akan cukup. Tapi kalau rezeki kita gunakan untuk hidup, pasti cukup dan bahkan pas. Karena tidak akan mati seorang yang hidup kecuali rezekinya tuntas, tidak kurang sama sekali. Jadi yang merasa kurang itu karena apa? Pertama karena tidak ada qanaah, yang kedua memperturutkan keinginan ketika belanja. Makanya kita ini belanja ini sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Ya? Butuhannya banyak terus. Yang benar adalah kita ini belanja sesuai dengan kebutuhan dan melihat kemampuan. Ya, bukan hanya kebutuhan saja. Kalau kebutuhan terus-menerus butuh kulkas, butuh AC, butuh mobil, butuh pesawat. Nah, ya kan? Butuh terus. Harus kita melihat kemampuan. Butuh AC, ya butuh, orang banyak yang butuh. Tapi kita lihat dompet belum sampai, tahan, sabar. Kipas saja cukup, gitu loh. Ya. Kemudian butuh mobil, lihat kemampuan belum nyampe, masih kurang, sabar. Terus begitu. Nah, kalau seperti ini maka kita hidup bisa tenang. Tapi kalau terus melihat kebutuhan, apalagi melihat keinginan, memperturutkan keinginan, maka tidak ada habis-habisnya. Bahkan barang itu akan terbuang sia-sia. Kalau kita ini
melihat keinginan. Bahkan kadang-kadang kita ini tidak bisa beli kalau kita memperturutkan keinginan. Ada di antara kita yang pengen beli sepeda motor keluaran yang paling baru, yang mana orang-orang sekampung belum ada yang punya. Ya, dia cari ke dealer, kemudian dilihat, oh ini mau keluar tahun 2019, bulannya bulan Desember keluarnya misalnya, inden, daftar. Ya, kemudian sudah daftar, baru muncul, tinggal melunasi, ternyata ada pengumuman lagi bulan Juli 2020 akan ada keluar baru lagi, tidak jadi beli. Akhirnya inden lagi yang baru lagi. Ketika mau diambil ada lagi tahun 2021 baru lagi. Terus begitu, tidak akan jadi beli. Gaya hidup yang dibeli. Tapi kalau kita beli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita, maka kita pasti beli kalau kita butuh dan kita mampu. Terserah orang bilang apa, terserah apakah dibilang ini jelek, apakah itu kuno, apakah ini jadul. Yang penting sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi menunaikan atau membayar hutang orang yang mati itu berlaku dan bermanfaat buat orang yang mati yang punya hutang. 5. Karena setelah lalu atau sebagaimana yang telah lalu penjelasannya tentang kisah seorang sahabat yang membayar 2 dinar buat orang yang mati dan Rasulullah nggak mau nyolati. Siapa itu kemarin? Yang nanggung hutangnya ini siapa? 2 dinar? Lupa. Seorang sahabat apa? Abu Qatadah. Jadi Rasulullah biasanya Rasulullah itu ketika ada orang mati dia dipanggil untuk menyolati, memimpin maksudnya. Lalu sebelum Rasulullah sholat ditanya, punya utang nggak orang ini? Maka para sahabat menjawab, ada Rasulullah 2 dinar. 2 dinar itu untuk 2 kambing. Kambing kurban cukup. Berapa itu sekarang? 1 kambing berapa untuk kurban? 2 juta ya. 2 juta sudah cukup ya. Berarti kira-kira cuma 4 juta. Ya, jadi 4 juta utang Rasulullah tidak mau menyolati. Bagaimana kiranya kalau kita yang utangnya miliaran gitu loh. Ya. Kemudian Rasulullah tidak mau menyolati, tapi Rasulullah menyuruh, ayo solati kalian, saya tidak mau. Maka Abu Qatadah langsung berdiri, wahai Rasulullah, saya tanggung utangnya. Maka Rasulullah mengatakan, kamu Abu Qatadah? Iya. 2 dinar? Iya, saya tanggung wahai Rasulullah. Iyalah, ayo sekarang kita sholat. Rasulullah mau nyolati karena ada yang nanggung. Sudah selesai disolati, sudah pergi semua, dikubur selesai. Besoknya Rasulullah ketemu Abu Qatadah, langsung ditanya, bukan ditanya kabarnya, bukan ditanya keluarganya, bukan ditanya usahanya. Bagaimana dengan utang kemarin? Kata Rasulullah, sudah belum? Belum. Rasulullah belum sempat. Maka Rasulullah terus bertanya sampai betul-betul dibayar. Baru Rasulullah mengatakan, kalau kau sudah bayar, baru sekarang jasadnya mayat ini menjadi dingin di alam barzah ini. Karena hutangnya sudah dibayar. Artinya kalau belum dibayar, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur, nanti di akhirat pun juga demikian, tidak masuk surga. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang yang mati punya hutang, jika dibayar hutangnya oleh orang hidup, maka orang mati ini mendapatkan manfaat. Makanya para ulama mengatakan termasuk bakti anak kepada orang tua. Kalau orang tua meninggal dunia ternyata banyak hutang atau ada hutang, selesaikan oleh ahli warisnya kalau bisa. Jadi jangan hanya berebut warisan saja, tapi pertama kali qada'ud dain. Bahkan para ulama mengatakan menempati urutan pertama pengurusan jenazah itu kemarin kita sebutkan adalah lunasi hutang mayat dulu dari harta peninggalan. Setelah itu baru kemudian mencari apa sih yang diwasiatkan. Barangkali ada wasiat untuk amal soleh, ya. Baru kemudian setelah hutang selesai, wasiat selesai, baru kemudian dibagi warisan. Itu yang diatur oleh Rasulullah. Karena membayar hutang ini haknya mayat. Kemudian melaksanakan wasiatnya ini haknya mayat. Adapun bagi-bagi warisan ini haknya ahli waris paling terakhir. Makanya kadang-kadang Allah SWT menguji ahli waris itu tidak dapat warisan malah nanggung hutang. Itu ujian. Meninggal dunia tidak tahu anak-anaknya. Ternyata setelah meninggal dunia belum bagi warisan, datang orang-orang yang membawa bukti bahwasanya si fulan ayahmu meninggal punya utang sekian. Yang lain juga demikian.
Dihitung-hitung semuanya, rumahnya kejual, bahkan minus, kurang, sehingga ahli warisnya menanggung hutang untuk orang tuanya. Ini kesempatan berbakti anak kepada orang tuanya, segera lunasi hutang orang tuanya. Tidak usah pikir-pikir untuk apa? Untuk berbagi, membayar hutang kepada saudara-saudaranya. Berebutlah untuk menyelesaikan hutang orang tuanya, karena semakin kita ini cepat melunasi hutang orang tua, semakin kita ini berbakti kepada orang tua. Berarti kita menyelamatkan orang tua kita. Jadi yang kedua adalah orang mati yang punya hutang bisa mendapatkan manfaat jika ada orang hidup yang membayar hutang. Pertanyaannya sekarang, apakah yang membayar hutang itu harus ahli waris? Nah, jawabannya tidak. Lihat kisahnya Abu Qatadah, yang dibayari kawan, gitu loh, sesama sahabat Nabi, bukan ahli waris, bukan kerabat. Ats-tsalitsu, yang ketiga, qada'un nadri anhu kana aw li ghairihi yauman sauman kana aw ghairihi sauman kana aw ghairahu li hadits Sa'd bin Ubadah annahu istafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna ummi matat wa 'alaiha nadrun faqala iqdhihi anha. Yang ketiga adalah menunaikan nazar orang yang mati yang belum sempat melaksanakan nazar, baik itu nazar puasa atau nazar yang lain. Jadi orang bernazar, ya, misal nanti kalau saya nanti kalau saya apa contohnya? Nanti kalau saya punya uang, maka saya akan puasa, ya. Atau kalau saya naik gaji, maka saya puasa 3 hari. Ternyata betul-betul naik gaji, kemudian belum sempat puasa 3 hari, mati, ya. Entah kecelakaan atau sakit mendadak atau yang lain sebabnya. Maka orang ini meninggal dunia punya hutang apa? Puasa berapa hari? 3 hari. Maka ahli warisnya yang paling utama itu memuasakan untuk dirinya. Dan dalilnya adalah Rasulullah mengatakan, man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu. Siapa yang mati punya tanggungan puasa, maka berpuasa untuknya adalah ahli warisnya. Bahkan para ulama mengatakan suatu ketika ada orang punya hutang puasa Ramadan, ya, lalu mati. Lalu ahli warisnya diberi beban untuk membayar puasa dengan puasa. Contohnya kenapa kira-kira? Kalau sakit dilihat sakitnya, ya. Kalau memang sakitnya itu sakit biasa, diperkira sakitnya kalau sakitnya itu sakit yang memang sakit-sakit tidak diharapkan sembuh, ini bukan hutang puasa tapi hutang membayar apa? Diat, ya, atau membayar fidyah, apa namanya? Ya, fidyah. Fidyah. Jadi misalnya orang ini sakit apa misalnya nggak kuat puasa? Sakit apa? Nggak kuat puasa? Hah? Ya, kanker misalnya. Dirawat di rumah sakit kanker ganas, ya. Kemudian dia tidak mampu berpuasa, kemudian meninggal dunia, punya hutang sebulan penuh puasa Ramadan. Dibayar apa kira-kira? Punya utang apa dia? Fidyah, ya, bukan puasa utangnya. Karena orang seperti ini sama dengan orang yang tua renta, yang tidak bisa berpuasa, maka dia harus membayar fidyah, memberi makan orang fakir miskin sebanyak berapa hari yang dia tinggalkan puasanya. Seperti Anas bin Malik dahulu ketika masa tua itu tidak mampu berpuasa, maka dia masak, ya, banyak, kemudian diundang 30 fakir miskin, makan bareng semuanya sampai kenyang, selesailah itu membayar fidyah. Tapi ada orang yang punya hutang puasa yang harus dibayar dengan puasa. Siapa itu? Contoh, wanita haid. Wanita haid itu tidak puasa, dibayar dengan apa? Dengan puasa. Tapi ketika dia selesai haid, suci, kemudian kecelakaan meninggal dunia, berarti wanita ini punya hutang apa? Puasa Ramadan.
bukan fidyah loh ya. Karena dia tidak puasanya karena halangan datang bulan. Maka yang berpuasa untuk si wanita ini adalah ahli warisnya, mungkin anaknya, mungkin bapaknya dan semisalnya. Taib. Atau selain nazar sudah. Jadi orang yang bernazar puasa atau dia bernazar ingin sedekah atau yang lainnya tidak keturutan sampai mati, padahal sebabnya terpenuhi, tapi belum sempat dia melaksanakan nazarnya, maka yang melaksanakan nazarnya adalah keluarga atau ahli warisnya. Dan di sini ikhwan fillah azakumullah, ada sebuah hadis dari Sa'ad ibn Ubadah. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ibuku meninggal dunia dan dia punya tanggungan nazar, apakah aku tunaikan nazarnya? Maka Rasulullah mengatakan iya, ya, tunaikan nazarnya untuk ibumu. Nazar apa? Bisa sedekah, bisa puasa, bisa pula yang lainnya. Misalnya nazar umroh misalnya, ya harus ditunaikan. Nah, yang ketiga asalis. Yang keempat, ar-rabi'u ma yaf'aluhul waladus salihu minal a'malis salihah, yaitu apa saja yang dilakukan oleh anak saleh berupa amal saleh. Ya, apa saja yang dilakukan oleh anak saleh berupa amal saleh. Yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Allah berfirman, sesungguhnya manusia itu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa yang ia usahakan. Wa yaqulun nabiyyu, ini gabungan dalil. Nabi SAW bersabda, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Kata Nabi SAW, sebaik-baik yang dimakan oleh orang itu adalah usaha sendirinya, bukan minta-minta, ya, bukan mengharap orang lain, bukan menggantungkan diri, bukan bermalas-malasan, tapi usaha sendiri, hasil keringat sendiri, hasil jeripaya sendiri, itulah makanan yang terbaik buat dia. Makanya para ulama ketika berbeda pendapat, usaha apa sih yang paling afdol? Berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tani paling afdol. Loh kenapa? Mereka alasannya karena petani itu luar biasa tawakalnya. Sekarang ini ya, sawahnya ditinggal, enggak urusan sudah. Dia hanya bisa berdoa, ya Allah jagalah sawah saya. Tawakalnya tinggi. Ya, petani itu tawakalnya tinggi, luar biasa. Alasannya benar. Tapi kalau dikatakan ini afdol, tunggu dulu. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya berburu itu lebih afdol. Kenapa demikian alasannya? Karena tawakalnya tinggi dan itu juga dilakukan sebagian para sahabat Nabi, hampir sama alasannya. Ada lagi yang mengatakan nelayan itu lebih baik, paling afdol. Kenapa demikian? Tawakal juga tinggi, ya, dan dilakukan oleh sebagian para sahabat Nabi. Ada lagi yang mengatakan pegawai itu lebih afdol, ya. Karena apa? Karena khidmah kepada manusia, melayani umat, macam-macam. Ada lagi yang menjadi guru dikatakan afdol karena Rasulullah menjadi guru. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah seperti yang dikatakan Nabi, inna atyaba ma akala rajulu min kasbih. Sebaik-baik pekerjaan yang menghasilkan untuk dimakan adalah usaha dia sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Inilah yang paling baik. Apa bentuknya? Tidak disebutkan oleh Nabi. Apa jenis pekerjaannya? Terserah, karena setiap orang punya beda-beda kemampuan, beda skill, beda kesempatan. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan kepada kita semua, ihris ala ma yanfa'uka wasta'id billah. Lakukan usaha yang sekiranya bermanfaat buatmu dan mintalah tolong kepada Allah. Usaha apa? Ya sekiranya usaha ini membawa berkah, teruskan. Fokus gitu loh. Ya, jangan semua bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa, tapi separuh-separuh. Ada orang ya serba bisa, cuman tidak menguasai penuh. Suruh bengkel mobil bisa, ya, suruh jadi sekretaris bisa, suruh
perbaiki mesin cuci bisa, suruh bangun rumah bisa. Nah, potong rambut pun juga bisa. Tapi setengah-setengah semua. Kalau potong rambut ada petal-petal sedikit. Membetulkan mesin ada saja yang longgar. Membetulkan ini ada saja yang kurang. Ini bukan ini yang kita inginkan. Tapi yang diinginkan adalah seperti yang dikatakan Rasulullah atau yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu kalau mengerjakan sesuatu dia itu betul-betul kokoh karena fokus dia. Bahkan Rasulullah juga mengatakan, Innallaha yuhibbu abdahu idza amila amalan atsbatahu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah itu mencintai orang kalau dia melakukan suatu usaha maka dia betul-betul fokus. Karena hasilnya pasti lebih bagus. Beda kalau asal-asalan, ya hasilnya pun juga sekedar asal-asalan. Jadi dibedakan. Jadi ini sudah ada keterangannya. Dalam Islam ini kita disuruh fokus untuk bekerja. Apa yang sekiranya dimudahkan oleh Allah berarti disitulah rezeki kita. Tidak mengapa kita mencari mana sih yang lebih nyaman, mana sih yang lebih ringan, mana sih yang lebih mudah dibukakan rezeki oleh Allah, maka itulah yang digeluti. Dan orang itu beda-beda, keahliannya beda, waktunya beda, kemampuan beda, sehingga inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kullun ya'malu ala syakilati. Kata Allah, setiap orang itu akan bekerja sesuai dengan bentuknya dan kesempatan yang dia punya. Jadi kalau memang bisanya ngajar, ya sudah ngajar saja, jangan jadi montir gitu loh. Ya, ini ngajar ya montir ya, apalagi sehingga berantakan ngajarnya. Ya, yang memang ahlinya memang montir, ya sudah jangan ikut-ikut ngajar. Karena ngajar itu butuh ilmu misalnya, sedangkan dia fokusnya di situ, akhirnya berantakan montirnya dan semisalnya. Baik. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah. Jadi anak yang saleh ketika melakukan amal baik maka orang tuanya dapat bagian pahala. Ya. Kenapa demikian? Rasulullah mengatakan karena anak itu usahanya orang tua, hasil dari orang tuanya, maka setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh anak maka orang tua dapat bagian pasti. Ada beda pendapat, apakah ini harus ada andil orang tua atau tidak disyaratkan? Zahirnya hadis tidak disyaratkan, baik punya andil atau tidak. Yang penting anak ini menjadi anak yang saleh, lalu dia beramal baik, orang tua dapat. Karena penyebab adanya anak saleh ini orang tuanya, meskipun kadang-kadang orang tua itu melalaikan. Ini tidak dibahas ini. Yang dibahas itu bagaimana anak ini saleh, gitu loh. Ya, makanya kalau bisa kita punya anak itu jadikan saleh, ya, supaya nggak sia-sia kita lelah, kita bekerja untuk anak, kita banting tulang dapat rezeki, kita infakkan untuk anak, lalu kemudian tidak saleh, percuma. Jadi usahakan anak-anak itu saleh. Nah sekarang masalahnya bagaimana menjadikan anak kita ini saleh? Bagaimana kira-kira? Kan tidak bisa langsung dicetak ayo soleh gitu, atau pokoknya dinamai soleh gitu aja, tidak bisa. Kadang-kadang dinamai soleh tapi tidak soleh gitu. Iya. Tapi kalau lebih beruntung lagi ketika sudah namanya soleh, orangnya pun soleh, masya Allah. Ya, soleh itu apa sih artinya bahasa kita? Soleh itu bagus, ya, bagus, akhlak yang baik itu soleh. Nah, ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Yang pertama yang harus kita lakukan, banyak-banyak berdoa kepada Allah, baik sebelum punya anak ataupun sudah punya anak, terus berdoa. Ada doa nggak kira-kira untuk anak soleh? Ada? Hah? Di antaranya Allah menyebutkan Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, limpahkan, anugerahkan kepada aku yaitu anak-anak yang saleh. Rabbana hablana, Rabbana hablana min azwaj, istri bukan anak. Terusannya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya. Ini semuanya adalah doa minta supaya Allah itu memberikan kepada kita anak yang saleh dan salihah. Ya. Baik. Ini yang pertama, jangan dilupakan doa. Jadi sebelum menikah itu silakan gitu loh, berdoa, tapi juga harus menikah. Jangan minta anak saleh tidak mau nikah, ya keliru.
Ya, nikah, yang mampu segera nikah. Mampu di sini bukan harus gaji tetap loh ya. Sebagian orang memahami harus punya gaji tetap baru boleh menikah. Enggak. Mampu di sini adalah mampu fisiknya, mampu memberi mahar, mampu insya Allah untuk nafkah setiap bulan, insya Allah sambil jalan tidak ada masalah. Tanyakan kepada bapak-bapak yang sekarang hadir ini. Iya, tanyakan dulu ketika nikah itu berapa gajinya, ya. Bisa dijamin paling maksimal cukup hanya untuk satu orang saja. Tapi ketika nikah dibuka, akhirnya tambah satu anak, dibuka lagi rezeki, tambah dua anak, dibuka rezeki dan semisal itu. Karena memang Allah menjanjikan, ya, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, in takunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Allah mengatakan, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in takunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Ini harus dipahami oleh sebagian di antara kita yang masih ragu untuk melangkah ke jenjang pernikahan, alasannya karena belum punya fulus. Ya. Allah mengatakan, nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian, baik laki maupun perempuan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, apabila mereka itu fuqara. Fuqara itu apa? Lebih parah dari miskin. Fuqara itu, ya. Maka dengan menikah itu yughnihimullahu min fadli. Allah akan memberikan kecukupan dengan karunia-Nya, dan itu terbukti. Ya. Dulu kita belum menikah, pengangguran, ya. Ya, rezeki apa adanya, bahkan kurang. Belum sempat kepikir nanti kalau ada acara kemanten di sebelah harus ngasih amplop, belum kepikir. Belum kepikir bahasa kita bowo, bowo. Ada istilah bowo di sini ya. Itu belum kepikir. Coba antum dulu masih bujang, kepikir nggak mau bowo? Kepikir nggak? Tapi sekarang hampir tiap bulan itu 2-3 kali bowo. Dari mana uang itu? Kalau nggak dari Allah. Itulah janji Allah, yughnihimullahu min fadli. Allah akan memberikan kecukupan sebab menikah dengan karunia-Nya. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya di antara salah satu sebab rezeki itu dibuka oleh Allah dengan menikah. Ya. Tapi kalau tidak mau nikah bisa saja terus tambah seret rezekinya. Nah, itu janji Allah dalam Al-Quran itu, ya. Dan itu terbukti. Tanyakan, sudah nggak usah jauh-jauh, bapak kita, kakek kita, ya. Bahkan ada di antara bapak-bapak kita atau kakek kita itu dulu itu adalah ya sudah pengangguran, belum sama sekali belum mempunyai penghasilan. Bahkan dia masih sekolah, ya, masih sekolah. Kemudian disuruh nikah oleh orang tuanya, patuh, taat karena Allah Subhanahu Wa Taala, berbakti pada orang tua. Kemudian sudah menikah, mau tidak mau mikir gitu loh. Dulunya tidak mikir isi, sekarang mikir isi. Ya makan apa besok, akhirnya kerja. Dibuka rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adzan? Ya, adzan dulu, kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.
hayya Kita sambung kembali, yaitu untuk mendapatkan anak yang saleh dan salihah jangan sampai lupa berdoa. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan anak yang saleh maka orang tua harus soleh terlebih dahulu. Ini penting, karena mau tidak mau anak akan mengajak kepada orang tuanya. Siapa lagi yang dekat kalau tidak orang tuanya? Maka anak tumbuh kembang biasanya dengan orang tuanya, maka mereka pasti akan meniru gerak-gerik perlakuan orang tua kepada anaknya. Kalau orang tuanya lemah lembut, anak biasanya lemah lembut. Kalau orang tuanya kasar, anak jadi kasar. Kalau orang tuanya suka mukul, maka anak akan suka mukul. Ya. Kalau orang tuanya rajin, anak menjadi rajin. Kalau orang tuanya malas, anak malas. Kalau orang tuanya merokok, suatu ketika nanti anaknya merokok, meskipun dilarang. Ya, dan orang tua akhirnya nanti tidak bisa melarang. Mungkin sekarang orang tua yang merokok bisa melarang anaknya merokok, bahkan dihukum, bahkan dipukul. Tapi ketika mereka sudah punya rezeki sendiri, orang tua tidak akan bisa melarang. Dia akan mengatakan, bapak juga merokok, ini rezeki saya yang cari, kenapa dilarang? Gitu. Sama dengan bapak, saya merokok juga. Nah, itu gambaran bahwasanya kalau kita ingin anak kita salih salihah, maka orang tua harus lebih dulu menjadi salih salihah. Kalau orang tua ingin anaknya baik, maka orang tua harus baik terlebih dahulu, karena mereka ini simbol bagi anak-anaknya. Makanya kalau bisa ikhwan, jadilah orang tua itu di mata anak itu adalah idola. Jangan sampai orang lain kalau bisa. Tapi ingat, idola dalam kebaikan. Jadi kalau dia kemana-mana itu senang, bangga dengan orang tuanya, gitu loh. Bukan bangga dengan orang lain. Usahakan kita ini jadi idolanya anak dalam kebaikan, supaya anak itu terus meniru apa yang kita lakukan. Yang ketiga, mengutamakan pendidikan-pendidikan yang menyelamatkan anak dari azab Allah. Ini mengutamakan, ya. Jadi yang diutamakan itu pendidikan-pendidikan yang bisa menyelamatkan mereka dari api neraka. Ini sangat penting. Sementara orang sekarang itu dihinggapi penyakit al-wahnu. Apa itu? Cinta dunia, terlalu takut kepada kematian. Cinta dunia, cinta materi, cinta popularitas, cinta nama besar, cinta ketenaran, cinta piala. Ya, ada orang tua luar biasa sekarang demi mendapatkan demi supaya anaknya ranking 1 di sekolah, dia rela bayar. Tapi maksudnya ini suap menyuap. Ada seperti itu. Dapat piala juara 1, taruh almari, dibelikan almari kaca. Ini tidak akan guna nanti. Itu hanya berguna di mata manusia di dunia, tapi ketika dia ajal datang, semua tidak akan berguna. Jadi piala yang bertumpuk di lemari, ijazah yang sekarang mungkin sudah 1 kopor, ya, apalagi yang ditumpuk-tumpuk itu, piagam, penghargaan ini, penghargaan itu, sertifikat ini itu,
Bahkan surat tanah, surat mobil, surat kendaraan yang lain yang kita tumpuk dan yang selalu kita ingat kalau kita amankan, itu yang pertama kali. Bahkan sebagian kita membelikan berangkas besi untuk menyimpan surat-surat berharga, semuanya akan ditinggal. Ada yang lebih penting dan lebih berharga. Apa itu? Yaitu keselamatan di akhirat kelak. Karena di dunia ini sebatas kehidupan kita, umur kita. Tapi di akhirat selamat ya selamat, celaka ya celaka, antara surga dengan neraka. Oleh karena itu Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka, bukan dari kematian. Karena kematian pasti datang. Bukan dari kecelakaan di dunia, bukan dari apapun, kemiskinan, bukan dari kesulitan ekonomi, tidak. Kadang-kadang kesulitan ekonomi menghampiri kita, ujian. Tapi yang harus kita selamatkan diri kita dan anak-anak kita adalah dari api neraka. Karena itu akibatnya abadi. Naudzubillah min dzalik. Kalau di dunia susah sebatas umur kita, setelah itu kita bisa senang kalau kita baik. Tapi kalau susah di akhirat selama-lamanya. Kemudian yang berikutnya, terus mendidik anak dengan pendidikan-pendidikan Islami. Jangan hanya ayo kursus matematika, kursus fisika kimia, komputer, bahasa Inggris, bahasa Jepang, Mandarin, semua dikuasai. Tapi bahasa Arab tidak bisa. Ini keliru. Ya. Ada sebagian kita ini mengutamakan pendidikan dunia, tidak mengutamakan pendidikan akhirat yang menyelamatkan dia dari api neraka. Semua bahasa dikuasai. Intinya kalau menguasai semua bahasa ini untuk apa sih? Untuk nikmat dunia. Dia mendapatkan gaji, dia mendapatkan bayaran. Tapi ketika dia mati belum tentu masuk surga. Tapi kalau dia belajar bahasa Arab untuk agama Islam, dia paham Islam, dia tahu halal haram dengan bahasa Arab ini, maka dia bisa selamat di akhirat kelak, masuk surga selama-lamanya. Jadi imbangilah dikit. Kalau kita rajin belajar bahasa-bahasa asing, jangan ditinggalkan bahasa Arabnya. Dan alhamdulillah sebagian teman-teman kita yang kuliah bahasa Inggris, kita semangati untuk belajar bahasa asing yang tidak hanya manfaatnya untuk dunia, tapi bahasa, kalau mereka bilang bahasa Inggris, bahasa internasional, kita katakan bahasa Arab itu bahasa interakhirat juga, ya, sekalian. Jadi mestinya ini lebih diutamakan daripada bahasa Inggris. Dan alhamdulillah mereka ada yang sadar, kemudian mulai belajar bahasa Arab. Meskipun mereka sebagai dosen bahasa Inggris, mereka rajin belajar bahasa Arab. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, jadi kesempatan ini dijadikan jalan oleh Rasulullah untuk mendidik anak-anak. Rasulullah menyuruh kita muru abna'akum bis-salati li sab'in. Suruhlah anak-anakmu untuk salat ketika umur 7 tahun. Ya. Kemudian wadribuhum 'alaiha li ashrin. Pukullah kalau mereka membangkang dari salat ketika umur 10 tahun. Sekarang kita tanya dulu. Anak kita misal ikut karnaval misalnya, bukan saya nganjurkan ya. Anak kita ikut karnaval misal. Kemudian pulang sampai sore. Kemudian kumpul dengan kawan-kawannya sampai malam. Pulangnya akhirnya kemalaman. Jam 12 malam sampai rumah tidur lelap. Kita tahu kecapean. Betul-betul kecapean. Dan anak kita umurnya sudah umur 10-11 tahun. Kita lihat ketika subuh, kita lihat lelap sekali sampai ngorok. Ya. Sekarang adzan subuh ini, anak kita baru umur 10 tahun. Kira-kira antum tega nggak membangunkan anak itu? Hah? Tega nggak? Loh, kok ada jawaban? Antum tega nggak membangunkan anak yang tidur lelap kelelahan habis karnaval datang jam 12 malam? Tega nggak? Jawabannya harus tega. Kalau antum tidak tega, berarti antum tega dia diadab di neraka nanti. Antum, kalau anak ini nangis, tega nggak? Harus tega. Karena ini pendidikan yang mendidik. Karena Rasulullah menjanjikan sendiri dan mengatakan kalau tidak mau sholat umur 10 tahun, maka dipukul. Tidak ada masalah. Dan ini pendidikan Islam. Nah, kalau tidak dipaksakan demikian, nanti berkelanjutan terus, akhirnya malas. Akhirnya kemudian dia masuk neraka. Siapa yang menyesal kalau nggak kita? Tapi ketika di dunia kita paksakan, nanti dia senang, nanti dia terbiasa.
Nggak usah jauh-jauh karnaval. Kadang-kadang pulang sekolah, pulang les, kemalaman, kehujanan, lalu kemudian lelah, tidur lelap, kita merasa kasihan. Ini kasihan yang tidak baik. Apalagi setiap malam atau setiap hari, ini jelas tidak baik. Ini tidak baik untuk dirinya dan untuk anaknya nanti di hari kiamat. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita, suruhlah sholat anakmu. Ketika 10 tahun tidak mau sholat, maka dipukul boleh. Tapi ingat, para ulama mengatakan ini syaratnya adalah orang tuanya juga harus sholat. Bukan nyuruh sholat tapi orang tuanya tidur, ya. Bukan. Jadi kalau kita ingin anak kita itu tidak senang waktunya untuk HP-an, orang tua jangan memperlihatkan dia ini fokus ke HP saja. Ini tidak, sebagian kadang-kadang anaknya tidak boleh HP-an, tidak boleh HP-an, dia terus. Nah, kamu HP jangan, ya, terus begitu. Gimana bisa nurut gitu loh? Tangannya terus bergerak untuk menjalankan HP-nya, tapi menyuruh anaknya diam dari HP. Tidak bisa. Jadi orang tua harus memulai dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya yaitu menanamkan akidah yang baik. Ini termasuk semua pendidikan akhirat, ya. Menanamkan akidah, menanamkan keyakinan. Ingat Rasulullah SAW ketika bersama anak-anak kecil, ketika di atas tunggangannya, Rasulullah mengatakan, ya gulam, ya, inni u'allimuka kalimatin, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, idza sta'anta fasta'in billah. Diajarkan kalimat-kalimat tauhid, keyakinan, iman. Wahai anak kecil, aku akan ajari kamu kalimat-kalimat yang bagus. Peliharalah batasan Allah, maka Allah akan menjagamu. Peliharalah batasan Allah, maka Allah akan menjagamu. Engkau akan mendapati Allah di hadapanmu, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau mau minta, maka hanya mintalah kepada Allah dalam urusan yang sifatnya tidak dimampui oleh manusia. Diajarkan bagaimana tauhid, akidah yang benar. Diajarkan bagaimana sholat. Rasulullah ketika makan dengan anak kecil pun sempat mengajari, ya gulam samillah. Wahai anak kecil, ucapkan bismillah. Kemudian wakul biyaminika, makan dengan tangan kanan wahai anak kecil. Kemudian makan dari dekat-dekat dulu, baru kemudian yang jauh. Diajarkan oleh Rasulullah sejak kecil. Bukan nunggu dewasa nanti aja. Kalau dewasa nanti sadar sendiri, jangan. Jadi diajarkan dari sejak kecil. Kemudian ikhwan fillah azakum, dan yang terakhir tentang memperoleh anak yang saleh ini adalah pasrahkan kepada Allah. Setelah kita berdoa dan berusaha, kita pasrahkan tawakal kepada Allah, disertai sabar terus menerus menjalankan perintah Allah. Contoh, kita nyuruh sholat, jangan sekali kemudian mengatakan sudah saya suruh kok tidak nongol di masjid. Ini tidak sabar namanya. Kadang-kadang kan gitu, kita bangunkan anak, ayo nak, masjid, pergi ke masjid sama saya subuh, kemudian komat ditinggal, ya. Kemudian pulang, lu kok masih tidur? Tiap hari begitu, maka ini kurang sabar. Dibangunkan, sampai dia bangun betul-betul, diajak sama-sama ke masjid. Tidak mengapa, meskipun tidak mendapatkan saf pertama, demi mendapatkan anak ini terbiasa sholat. Kadang-kadang kita keliru mengutamakan, memprioritaskan masalah, keliru. Kita mengejar saf pertama padahal itu sunnah, kemudian mengabaikan pendidikan anak, ini wajib. Mendidik anak kan wajib, mengajari anak wajib, menyuruh anak sholat wajib. Kita mengejar iktikaf misalnya, kemudian diabaikan anaknya berkeliaran tidak tahu kemana. Iktikaf itu sunnah, mendidik anak itu wajib, maka dia meninggalkan yang wajib untuk mengejar yang sunnah. Makanya keliru, ya. Kalau kita ini rajin sekali mengaji tapi mengabaikan keluarga. Ya, kalau kita ajari sampai di rumah, kita dudukkan, ayo anak-anakku, ayo istriku, tadi saya ngaji begini, maka kalian harus begini, itu benar. Tapi kalau kita tidak mau menyampaikan, aja gitu loh, supaya tidak dua kali kerja, ya. Sebagian di antara kita kadang-kadang rajin mengaji, ditanya semana keluarganya, di rumah nonton sinetron, ya percuma saja. Ya kalau disampaikan, kalau tidak kan repot. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, jadi Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu termasuk anak untuk sholat dan sabarlah memerintahkan sholat. Ini contoh. Jadi kalau memerintahkan sholat tidak sekali saja, ayo bangun-bangun ditinggal. Tidak, tunggu sampai betul bangun. Bila perlu disiram air, ya. Tapi jangan banyak-banyak, dipercikir air gitu. Nanti dia akan merasa terganggu kemudian bangun. Terus biasakan. Ingat, sesuatu itu bisa dan mudah dilakukan karena terbiasa. Segala sesuatu. Anak kecil dulu tidak bisa berjalan, ketika bisa berjalan terbiasa semakin lancar. Anak kecil belum bisa main sepeda, ya. Tapi ketika terbiasa, dicoba akhirnya biasa.
gitu loh. Makanya kalau mau ngajari anak kecil main sepeda, nggak usah roda 4, itu akan lama bisanya. Lepas rodanya, kita tuntun sedikit-sedikit, kita lepas sedikit-sedikit, nanti bisa sendiri. Ya, disemangati juga. Itu bisa, kecuali kalau anak itu sangat kecil sekali ya, nggak mungkin baru roda 4. Tapi kalau anak sudah TK misalnya, minta sepeda, jangan dikasih roda yang samping kanan kiri itu loh. Itu memperlambat bisanya itu. Ya. Nah, segala sesuatu itu menjadi mudah karena terbiasa dalam ibadah, dalam masalah dunia juga. Yang terakhir, yang kelima, ma khallafahu min atharin shalihatin wa sadaqatin jariyatin. Apa yang ditinggalkan oleh mayat berupa bekas-bekas sesuatu yang baik dan sedekah jariyah. Sesuatu yang baik, nama baik, ilmu baik, maka ini bermanfaat. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza matal insanu qata'a amalu ila min thalath. Apabila anak Adam mati maka terputus segala sesuatu amalnya kecuali 3 hal. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah. Sedekah jariyah contohnya apa? Sedekah jariyah. Apa contohnya? Wakaf. Apa lagi? Wasiat, ya. Atau misalnya sedekah tempat, supaya misalnya kita punya tempat ya, kita punya tempat. Selama tempat ini belum dijual oleh anak-anak saya misalnya ya. Misalnya saya punya rumah, kita punya rumah di sebelah masjid. Ini rumah kita, tanah kita. Masjid butuh tempat parkir misalnya. Lalu dia mengatakan, kalau saya mati, ini kan dipakai parkiran masjid. Ini tanah saya. Saya berpesan, pokoknya nanti meskipun saya mati, selama rumah ini belum dijual, silakan dipakai untuk parkiran masjid. Ternyata dia mati, terus dipakai, terus mendapatkan aliran pahala, meskipun tidak diwakafkan, ya. Tapi ternyata dijual oleh keluarganya, anak-anaknya, baru kemudian selesai tempat untuk parkirnya. Boleh seperti ini. Atau meminjami barang kepada orang lain, atau wakaf barang kepada orang lain, wakaf tanah dan semisalnya. Ini adalah sedekah yang terus mengalir. Kemudian au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu 2 hal. Ilmu dunia kalau itu baik bermanfaat, atau ilmu akhirat. Ini lebih baik lagi karena ini kekal selama-lamanya. Kadang-kadang kita punya keahlian, kita ini pelit untuk mengajarkan kepada orang lain. Maka kita tidak akan mendapat manfaat setelah mati kita. Tapi kalau kita tularkan kebaikan ini, ilmu kita tularkan supaya dia gunakan, dia mendapatkan rezeki, kemudian bermanfaat untuk kebanyakan orang, kita terus mendapatkan pahala-pahala dan semisalnya. Hak cipta, silakan. Kalau bisa, kalau perlu disebarkan luas-luas supaya kita mati terus mendapatkan manfaat yang mengalir buat kita. Atau ilmu-ilmu yang sifatnya itu ilmu akhirat, maka ini pun juga termasuk ilmu yang sangat bermanfaat. Awaladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Oleh karena itu sekali lagi kita berharap mempunyai anak-anak yang saleh dan salihah, karena salah satu bentuk bukti bahwasanya dia itu saleh salihah, dia akan mendoakan kita meskipun kita telah meninggal dunia. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan kami persilakan sewaktunya. Ya. Bismillah. Bismillah, afwan, ana mau tanya, apakah boleh berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal dunia? Kurban itu adalah salah satu bentuk mengeluarkan harta, termasuk bentuk daripada sedekah. Ya, mengeluarkan harta itu sedekah. Cuman hukumnya adalah berbeda-beda. Ada yang hukumnya sunnah, ada yang sunnah muakkadah, ada yang wajib. Nah, kurban ini diperselisihkan oleh para ulama hukumnya. Sebagian kecil mengatakan wajib, sebagian besar mengatakan sunnah muakkadah. Nah, kalau kurban itu merupakan bagian daripada sedekah, maka boleh-boleh saja kita kurban untuk pahalanya diberikan kepada orang yang telah mati. Boleh. Dan ini dinyatakan oleh para ulama masuk dalam bab sedekah. Ya, masuk dalam sedekah. Cuman masalahnya sekarang, mana yang lebih afdol, berkurban untuk pribadinya atau orang yang mati? Tentu saja untuk pribadinya. Tapi kalau ada kelebihan rezeki, tidak apa-apa. Yang penting dia sendiri kurban, kemudian orang tuanya misalnya dikorbankan untuk dia, maka ini dipulihkan. Wallahu a'lam.
Bagaimana jika ada seorang yang mendoakan saudara dengan hal yang buruk? Apakah malaikat juga menjawab hal yang sama? Amin walaka bimithlihi. Nah, ini masalah ya. Mestinya kita mendoakan kebaikan. Syarat doa yang dikabulkan itu adalah doanya kebaikan. Ya. Syarat doa itu dikabulkan adalah doa itu adalah berupa kebaikan. Dan Allah menjanjikan dalam hadis Rasulullah SAW menjanjikan bahwa Allah akan mengabulkan doa setiap hamba selama bukan perkara dosa. Kalau ini keburukan dan dosa, dan bukan untuk memutus tali silaturahmi, maka pasti dikabulkan oleh Allah. Pengabulannya satu di antara tiga hal: dijawab kontan oleh Allah, atau diberi tapi tidak sesuai dengan apa yang kita minta, tapi lebih melimpah kadang-kadang. Yang ketiga, disimpan, diberikan di hari kiamat kelak. Kalau dosa, keburukan dan semisalnya tidak akan diijabai. Kalau ternyata kebetulan sama, itulah takdir Allah, bukan karena doa kita. Kemudian jadi tidak dikatakan seperti amin walaka bimithli, tidak. Ya, karena ini doa-doa yang baik. Bagaimana jika seorang memiliki hutang dan saat saya tagih jawabnya selalu besok tanpa membayar lebih kurang 4 bulan? Nah, mestinya ditanya besok itu tanggal berapa gitu loh. Mestinya ditanya besok tanggal berapa gitu. Kalau besok maknanya besok-besok. Ya, setahun pun juga besok. Seperti kemarin bisa sebulan kan gitu. Jadi ditanya lagi, dipastikan. Makanya termasuk salah satu adab hutang dalam Quran. Bahkan Allah membuat ayat paling panjang dalam Quran, surat Al-Baqarah, itu tentang hutang, 255 kalau nggak salah itu. Itu satu halaman penuh itu tentang hutang. Di antara adabnya Allah memerintahkan kita catat hutang. Nyatat hutang ini apanya? Tidak hanya nominalnya saja, tapi waktu membayarnya ditulis sekalian. Ya. Lo nanti kalau jatuh tempo tidak bisa, bagaimana? Karena sulit. Kalau memang dia kesulitan, benar-benar sulit, tidak dibuat-buat, maka boleh diadakan perjanjian lagi, ditunda sebulan lagi, coret, ditambah, dikasih tempo sebulan lagi, atau 2 bulan lagi, atau 3, tergantung kondisinya. Bahkan para ulama mengatakan, apabila dia waktu membayar tidak bisa membayar, dan kita sekarang butuh betul uang itu dan itu besar, maka cari orang ketiga, ya, penjamin. Nah, cari orang baik, orang kaya yang bisa nutupi utang dulu, nanti utang dia kepada orang kaya lebih lunak. Ini namanya tahwilud duyun, memindahkan utang kepada orang yang diberi kemudahan oleh Allah. Itu boleh, ya. Wallahu alam. Bahkan para ulama mengatakan, kalau seandainya tidak nemu orang baik untuk menutupi hutangnya dia, maka boleh diangkat ke pengadilan. Ya, pengadilan akan memutuskan kalau memang betul-betul jatuh tempo dan ini butuh orang yang meminjami tadi, sedangkan yang meminjam tidak punya uang, maka hakim bisa menghukumi supaya apa? Supaya hartanya dia diambil secara paksa, dikonversikan sama dengan hutangnya, diberikan kepada yang punya hak. Wallahu alam. Bismillah. Bagaimana dengan membayar hutang si mayit dengan uang yang berhutang juga? Jazakallahu khairan. Bagaimana dengan membayar hutang si mayit dengan uang berhutang juga? Ya kalau memang yang dihutangi, yang dipinjam itu boleh, nggak apa-apa. Yang penting selamatkan dulu mayat ini gitu loh. Terserah hasil dari mana, yang penting halal juga. Hutang kan halal. Artinya kalau terdesak, butuh sekali menyelamatkan mayat, boleh. Meskipun dengan hutang juga. Ya. Tapi kalau sudah demikian, maka usahakan segera dilunasi dengan secepat mungkin kalau bisa, supaya tidak akhirnya mati juga akhirnya. Nah, hutang juga akhirnya. Akhirnya dia yang hutang akhirnya, menyelamatkan orang lain dari neraka, tapi sekarang dia yang masuk neraka, kan gitu. Bagaimana hukumnya apabila ana membaca jasa titip beli buku? Ana membuka jasa titip beli buku, namun ternyata harga buku di korting karena orderan titip yang banyak. Niat saya menyumbangkan hasil kortingan dan just tip
tersebut ana infakkan di masjid, apakah saya harus bilang kepada mereka bahwa harga buku ada kortingan karena akadnya adalah jasa titip? Iya. Kecuali kalau kita ini jualan buku, kita beri harga semampu kita atau sebebas kita, asalkan itu harga standar, boleh. Tapi kan kita tidak jualan, kita nyari karena ada pesanan gitu loh, ada titipan. Jadi ini adalah akadnya, ini akad ta'awun, bukan jualan saya ini, gitu loh. Jadi saya mendapat keuntungan imma dari yang titip atau dari orang yang menjual barang, gitu loh. Makanya di sini tidak boleh kita mengambil utuh keuntungan sepihak. Kecuali kalau kita ini orangnya toko itu, kita kerjasama, saya carikan pelanggan, maka saya pelanggan, kemudian saya ambil barang, saya dikasih tip sama dia, boleh. Atau misalnya saya tidak kerjasama dengan toko itu, tapi saya dikasih ongkos sekalian keuntungan misalnya, boleh-boleh saja. Tapi kalau kita mengambil untung sepihak tanpa sepengetahuan penjual dan tanpa sepengetahuan orang yang titip, ini termasuk kezaliman. Orang titip kita itu karena murah biasanya, gitu loh. Loh, kok malah dia ngambil untung? Ya tidak boleh seperti ini. Wallahu a'lam. Makanya harus diperjelas ya. Kalau titip itu diperjelas. Jadi saya pergi ke Surabaya itu kan ada ongkosnya. Siapa yang nanggung ongkosnya? Itu harus diperjelas. Kadang-kadang kita ini bertengkar dengan kawan sendiri gara-gara masalah seperti ini. Kamu ke Surabaya titip ya? Kamu kan ke Surabaya titip buku ini, buku ini, buku ini. Ya, padahal dari tempat kita kerja ke tempat toko buku masih ada ongkos itu. Itu nggak kehitung. Nah kita nggak enak sama dia. Jangan nggak enak. Nanti akhirnya di belakang terus nggak enak. Jelaskan bahwasanya dari tempat kerja saya ke toko ini harus naik mobil, di situ harus ada apa begitu, kemudian apa namanya ganti ongkosnya dan lain sebagainya, harus jelas seperti ini supaya tidak akhirnya gharar. Wallahu alam. Apa hukum makanan yang mengandung alkohol? Lalu bagaimana dengan obat-obatan yang juga terdapat alkohol dengan dosis kecil? Beda antara mencampuri alkohol dengan benda yang memang zatnya itu ada kandungan alkohol sekian persen. Ya, kurma ada kandungan alkoholnya kalau diteliti. Sekian persen itu ada. Kemudian barang-barang yang makanan-makanan yang sifatnya itu ada sifat panas, itu biasanya ada kandungan alkohol meskipun kecil. Kalau memang zatnya seperti itu dan memang ada dari sejak awal, tidak ada masalah. Halal kurma, tape halal dan lain sebagainya. Durian juga ada kandungan alkoholnya kalau diteliti. Tapi memang zatnya begitu. Tapi kalau dimasuki alkohol, ini obat ditambahi alkohol untuk penenang, nah ini yang haram, nggak boleh. Ya, wallahu alam. Jika sholat di mana shaf wanita ada di sebelah shaf laki-laki, apakah patokan tetap di tengah belakang imam? Jika sholat di mana shaf wanita ada di sebelah shaf laki-laki, apakah patokan tetap di tengah belakang imam? Nah, kalau di samping nggak bisa lah. Sebelahnya shaf laki-laki, sebelah shaf laki-laki. Nggak, ini jadi kalau dalam masalah shaf perempuan itu hukumnya beda dengan hukum shaf laki-laki. Kalau shaf laki-laki itu semakin depan, semakin dekat imam, itulah yang paling utama. Dan itu dipilih orang-orang yang bagus hafalannya, yang punya kemampuan dalam menggantikan imam, itu dipilih seperti itu kalau bisa. Ya, kalau enggak ya yang paling mendekati. Nah, dalam hal urusan perempuan maka ini hukumnya tersendiri. Semakin belakang semakin bagus, semakin jauh daripada laki-laki maka semakin bagus. Tapi kalau tempat itu tertutup, tidak campur sama sekali sama laki-laki, maka tetap kembali kepada hukum asal, yaitu dimulai dari depan untuk menata shaf, yaitu dari depan ke belakang dan seterusnya. Wallahu alam. Jadi apakah dimulai dari tengah? Kalau dalam masalah ini iya, untuk menyeimbangkan shaf itu dimulai dari tengah kanan, kemudian kiri, kemudian kanan, kemudian kiri, seperti itu seimbang. Wallahu alam. Jika sholat, apakah seorang yang diruqyah karena suatu penyakit maka dia kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab? Bukan. Jadi ini bagi orang yang minta diruqyah, itu nanti kesempatan untuk tidak dihisab, bukan masuk surganya ya. Kesempatan untuk tidak dihisab maka dia tidak dapat. Dia pasti harus dihisab. Tapi apakah dia selalu diazab? Belum tentu. Kalau selamat akidahnya, maka dia tetap masuk surga. Contohnya begini, ada orang minta ruqyah, dia datang kepada dia minta, ayo nyari ustadz, tolong ruqyah saya. Dia menentukan ustadz ini karena di pikirannya adalah ustadz ini kalau ruqyah cespleng, ya, mujarab ini. Maka hatinya kadang-kadang
condong kepada sang ustadz yang bisa menyembuhkan. Ustadz ini, ustadz kampung tidak bisa. Maka di sini akidahnya cacat. Padahal Allah sendiri mengatakan yang menyembuhkan hanya Allah, seperti yang memberi penyakit adalah Allah. Kalau dia pilih-pilih seperti ini, berarti dia ada keyakinan, oh ini bisa menyembuhkan, yang itu tidak. Lupa kepada Allah. Maka orang seperti ini nanti akan masuk ke dalam neraka. Tapi kalau tetap dia ini akidahnya lurus, yakin bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, tapi minta diruqyah karena butuh, maka dia dihisab, tapi selamat akidahnya, maka tetap masuk surga. Nah, orang yang tidak pernah minta ruqyah itu punya kesempatan tidak ada hisab dan tidak diadab. Ya, orang yang minta ruqyah harus dihisab. Ujung-ujungnya kalau hisabnya beres masuk surga. Kalau hisabnya tidak beres masuk neraka. Wallahu a'lam. Yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah doa untuk sesama muslim bisa bermanfaat jika tidak menyebut secara khusus nama yang didoakan? Iya, cuman ini lebih luas ya. Akan lebih manfaat lagi, lebih besar manfaatnya kalau kita sebut namanya. Berarti lebih khusus gitu loh. Ya. Makanya ulama dahulu itu atau para ulama muhadditsin, ahli hadis, imam-imam itu kan punya murid. Mereka itu tidak segan-segan menyebutkan nama muridnya satu persatu ketika berdoa kepada Allah, terutama di sepertiga malam terakhir. Disebutkan, ya Allah, si ini buatlah dia itu bagus, buatlah dia soleh dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak, maka boleh-boleh saja kita mendoakan orang-orang yang beriman yang telah meninggal dunia secara umum. Ini pun juga boleh. Sama dengan kita berziaratul kubur kemarin, kita mendoakan umum boleh. Ya, assalamualaikum ahlad diyari minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Atau kita datang ke dekat kuburan orang tua kita doakan Allahumma ighfirli abi, Allahumma ighfirli ummi dan lain sebagainya. Ini pun juga diperbolehkan. Kiranya cukup sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.